Oke teman-teman, kali ini saya akan memberikan sebuah peragaan bagaimana sih bermain maze game yang menggunakan engine multi-user dungeon Evenia. Ya, di sini saya sudah membuka browser dan masuk ke web client melalui domain pulaulangit.dns.org dengan port 4001. Ya, di sini kita bisa lihat outputnya. Dan ini adalah tempat untuk input teksnya. Kita input perintah dari sini, dan di atas akan muncul outputnya. Oke, bisa langsung saya mulai. Pertama-tama kita mesti buat akun dulu ya. Kita buat akun. Create. Apa nama akunnya ya? Nama akunnya itu Pablo. Passwordnya test 12345. Oke. Sekarang kita bisa login pakai akun Pablo ya. Kita login pakai perintah connect Pablo. Passwordnya tadi test 12345. Kita berhasil login dan sekarang kita berada di ruang limbo room, dimana limbo itu adalah tempat para player akan memulai ketika mereka login ya, untuk pertama kali. Jadi di room limbo ini kita bisa lihat ada gerobak angkringan dan ada sumur tua. Untuk gerobak angkringan sendiri ini masih di development ya, work in progress. Dan sumur tua kita bisa lihat look sumur tua. Ya, di deskripsi sumur tua ini ada tulisan sumur ini kelihatan sangat tua. Balok kayu di atas katrolnya juga sudah rapuh. Di kayu penyangga yang udah rewat itu kelihatan ada papan yang dipaku di sampingnya, di mana papan itu bertuliskan akses masuk, silakan terjun atau turun. Ini kita bisa langsung mulai aja. Kita mulai dengan perintah terjun atau turun. Oke, kita coba terjun. Ya, kita sudah terjun ke dalam maze. Dan di stage 1 ini kita berada di gerbang masuk ya. Stage 1 gerbang masuk. Ada clue di sini. Kalian harus mencari jalan keluar dari stage ini. Carilah petunjuk dan benda-benda di sekitarmu untuk berinteraksi dengan teka-teki yang ada di stage ini. Oke, kita harus berinteraksi dengan benda-benda di sekitar kita untuk memecahkan teka-teki yang ada. Kita harus menggunakan perintah-perintah di bawah ini untuk berinteraksi dengan benda di sekitar kita. Kita bisa loop seperti yang tadi saya lihat sumur ya. Kita ngecek sumur tua dengan perintah loop sumur. Di sini kita harus menyertakan loop dan nama objek yang ingin kita lihat. Berikutnya ada loop objek di container. Ini dimaksudkan untuk kita melihat sebuah benda yang letaknya berada di dalam kontainer. Ya, nanti saya akan contohkan di dalam permainannya. Berikutnya ada get object. Perintah ini digunakan untuk mengambil objek yang ada di sekitar kita. Bukan di dalam kontainer, tapi di sekitar kita. Ya, seperti ada kunci yang terjatuh di lantai, atau ada benda-benda lainnya yang terjatuh di lantai gitu ya. Kita bisa get object. Dan ada lagi get object dari container. Ini seperti cara kerjanya sama seperti loop ya, loop object di container. Kita mengambil sebuah objek yang berada di dalam kontainer. Seperti itu cara kerjanya.
Mari kita lanjutkan. Di room gerbang masuk ini ada satu pintu keluar. Pintu keluarnya itu di arah utara. Jadi kalau kita mau keluar dari room ini gerbang masuk ini, kita harus jalan ke arah utara. Kita ketik saja north. Jadi kita akan langsung berpindah tempat ke room yang terhubung dengan room ini. Nah, sekarang kita berada di halaman stage 1, halaman yang dipenuhi dengan rerumputan dan beberapa pohon tua. Kau melihat sebuah box yang terbuat dari kayu bersandar tepat di samping sebuah pohon besar. Ya, di deskripsi room ini kita akan sering melihat beberapa clue ya. Beberapa clue yang mungkin kita sering lewatkan. Ada poin-poin penting seperti kau melihat sebuah box yang terbuat dari kayu bersandar di samping sebuah pohon besar. Jadi clue-nya adalah sebuah box. Di ruangan ini ada box. Lihat, you see kotak rahasia. Ini adalah box ya. Sekarang kita coba tes menggunakan perintah look object. Look object untuk melihat kotak rahasia. Look kotak rahasia. Apa yang akan keluar? Yang keluar adalah output seperti ini ya. Sebuah kotak penyimpanan rahasia yang terbuat dari kayu. Kotak ini digembok guys. Dan kuncinya berada di suatu tempat yang bersembunyi. Berarti kita mesti nyari kuncinya dulu kalau kita mau membuka kotak ini. Karena digembok. Kita harus mencari kunci itu untuk membuka kotak rahasia ini. Oke. Sekarang kita harus benar-benar menjelajahi maze ini untuk memecahkan satu teka-teki yang baru kita temukan, yaitu kotak rahasia yang terkunci. Kita bisa lihat ada empat pintu keluar di room halaman ini. Kita bisa pergi ke south. South itu tadi ya, kita kembali ke gerbang masuk. Karena dari gerbang masuk kita perginya ke utara. Kebalikan dari utara adalah south. Kebalikan dari utara adalah selatan. Jadi ketika kita lagi di halaman dan kita ketik south, kita akan kembali ke gerbang masuk. Ya, seperti itu cara kerjanya ya. Cara kita transportasi di dalam maze ini. Jadi ada pintu keluar ke barat, ke timur, dan ke utara. Ada 4 pintu keluar. Jadi kita bisa sebut room ini sebagai room perempatan. Oke, di perempatan ini kita mau kemana nih? Mau ke kiri, kanan, depan, atau belakang? Ke kiri dulu deh, ke west. Nah, kita udah berpindah ke rawa-rawa ya. Di rawa-rawa ini ada deskripsi seperti ini. Kamu masuki area rawa-rawa. Permukaan airnya hampir tertutup dengan tumbuhan teratai. Kamu merasakan sesuatu bergerak-gerak menyentuh kakimu dari bawah air. Berhati-hatilah. Di sini kita melihat seekor ular piton. Dan piton ini ngajak kita ngobrol. Piton ini bisa ngomong loh. Keren gak sih? Apa yang kau cari di sini manusia haram? Dasar piton haram. Kita coba lihat piton ya. Look piton. Ada apa sih? Oh, piton ini adalah penjaga rawa-rawa. Dia nggak ganas, cuman nyolot aja. Getok dia pakai palu kayu biar dia kapok. Nah, di sini ada clue baru. Ada clue baru ya. Getok dan palu kayu. Clue ini biasanya kita highlight dengan teks berwarna atau teks dengan background ya. Seperti ini. Berikutnya kita coba lihat getok. Berarti kita bisa getok ular piton ini ya. Kita ketik help dulu untuk melihat perintah apa aja sih yang bisa kita lakukan. Oke, ternyata benar ya, kita bisa getok. Kita bisa getok ular piton ini dengan perintah action. Perintahnya namanya getok. Berikutnya kita coba getok ular piton ini.
getok piton. Nah, ini ada clue baru. Kamu nggak punya palu kayu buat getok-getok. Karena di deskripsi ular piton ini sendiri udah ada clue-nya ya. Kalau kita mau getok ular piton ini, kita harus pakai palu kayu. Jadi kita harus cari dulu palu kayu. Karena kalau kita mau membuka box yang tadi, kita harus mendapatkan kunci emas yang tersembunyi di dalam tubuh ular piton ini. Ya. Baik. Di sini ada, di ruangan ini ada berapa pintu keluar? Ada pintu keluar ke timur dan ke barat. Kita coba ke barat lagi. Ada apaan sih? Kita masih di area rawa-rawa. Dan ini ada ular liar ya. Rawa-rawa lagi. Ya, masih di rawa-rawa lagi. Di sini ada kunci emas rupanya. Kunci emas. Emas kita sebenarnya bisa ambil kunci emas ini ya, karena dia berada di bawah. Oke. Tapi saya harus memperagakan gimana saya harus getok ular piton itu dengan palu kayu. Kita balik lagi ke perempatan yang tadi ya. Kita tinggal ketik timur, timur, timur. East, east, east. Di sini tuh ada 4 pintu keluar. Kita tadi udah ke barat ya dan udah mentok. Kalau ke south itu tadi kita balik ke gerbang. Kalau ke timur kita nggak tahu kemana. Kalau ke utara kita cobain ke utara dulu deh. North. Di utara tuh ada apaan? Di utara ada halaman pavilion. Halaman pavilion itu penjelasannya adalah rerumputan dan alang di sini sangat tinggi. Di depanmu terlihat ada pavilion tua yang terbuat dari kayu. Di depan berarti di utara ya. Di utara tuh kita kalau ke utara ada pavilion tua. Kita coba ke utara. Ya. Kita coba ke utara ya. Kita mau ke pavilion tua. Ya. Kamu berada di dalam sebuah pavilion yang terabaikan. Banyak barang berserakan di sana sini. Di sini ada 2 pintu keluar. Oke, kita ke timur. Timur kita masih di area pavilion. Dan di sini ada 2 jalan keluar. Kita ke north. Nah, di dalam pavilion ini ada yang beda ya. Ini gelap, lembab, dan bau kayu lapuk. Ada exit yang berbeda dari exit biasanya. Kan biasanya kita ngeliat exit itu ada 4 arah mata angin ya. Ada west, north, east, sama south. Di sini ada pintu keluar lain. Nama pintu keluarnya adalah pintu loteng. Kita kalau loteng itu kan kita biasanya manjat ya, naik ke atas, naik. Coba kita naik loteng. Oh, ternyata kita nggak bisa ke atas loteng. Nggak bisa ke atas loteng terus. Oh, kita harus cek lagi nih. Ada barang di ruangan ini. Di room ini ada keset. Kita coba lihat kesetnya. Keset welcome. Di keset welcome ini ada kunci loteng. Kunci loteng ini berarti kita harus ambil kunci loteng ini nih kalau kita mau naik ke atas loteng. Get kunci loteng di keset. Kita udah ambil kunci lotengnya. Sekarang kita coba naik ke atas. Ya, kita berhasil naik ke atas. Di sini ada Rui, ada player lain. Ternyata ada player lain yang sudah berhasil masuk ke loteng. Ya, dia ini siapa ya, saya nggak tahu. Namanya Rui. Udahlah, biarin aja. Karena game ini adalah game multiplayer ya, dan ini game online. Semua orang bisa masuk ke dalam game ini secara bersamaan dan kita bisa berinteraksi dengan mereka. Say halo. Kok dia nggak jawab ya?
Oh dia relock. Oh tuh dia balesin tuh. Dia bilang halo juga mamen. Oke keren ya game ini ya. Gak cuman game puzzle doang, tapi ada multiplayernya juga. Kita bisa bersosialisasi di dalamnya. Kita bisa berbagi info, kita bisa sikut-sikutan, berebutan barang. Jadi mekanismenya itu sangat rapi. Sekarang kita lihat ya, di ruangan ini ada meja, ada toolbox, dan ada batu. Ya, ada 3 objek yang ada di dalamnya. Sementara deskripsi ruangan ini ada petunjuk juga nih biasanya nih. Angin yang seliweran dari ventilasi dan jendela membuatmu berasa di rumah nenek. Nenek. Terlihat ada beberapa barang berserakan di sana sini. Kamu bisa lihat lebih detail setiap benda yang ada di ruangan ini. Kita coba lihat satu persatu ya. Lihat. Kita lihat Rui itu ternyata tukang gali goa. Oh, Rui itu tukang gali ternyata. Tinggalnya di kebun stage 1. Oh, si Rui ini tukang gali goa, dia bawa paku. Ngapain coba? Oke, kita lihat yang lain. Lihat meja. Look meja. Di meja ini meja yang terbuat dari kayu jati, masih terlihat sangat kokoh. Terdapat beberapa alat tulis dan alat ukur berserakan di atasnya. Beberapa gulungan kertas dan file tertata rapi di kompartemen atasnya. Detail sekali. Ini kayak mejanya tukang kebun gitu nggak sih? Kayak mejanya orang teknik, apa meja insinyur gitu. Di sini ada catatan sama ada batu. Nih dia ngapain nyimpen batu di atas mejanya? Oke, kita lihat catatan dulu. Di catatan itu ada apaan ya? Biasanya ada petunjuk. Look catatan. Look note di meja. Oh, suicide note. Ternyata ini pemilik pavilion ini ternyata dia udah nggak ada, cuy. God bless you, dude. My desperate thoughts. Rasa penasaranku benar-benar membunuhku. Aku sudah bertahun-tahun terkurung di tempat aneh ini setelah rasa penasaranku memaksa diriku untuk terjun ke sumur tua itu. Oh, ini korban juga dia nih. Dia masuk ke sumur tua dan dia nggak tahu nyari jalan keluarnya gimana. Untuk siapapun yang menemukan catatan ini, kalian bisa mencari alat-alat yang berguna di pavilion ini. Alat-alat itu aku rakit sendiri dari potongan kayu ataupun pagar-pagar halaman yang sengaja kurusak. Aku berharap kalian dapat menemukan jalan keluar di tempat terkutuk ini. Oke bos, siap. Nah, kita coba lihat yang lain. Look toolbox. Toolbox ini, ini ada palu kayu di dalam toolbox ini nih. Di toolbox ini ada palu kayu ya. Coba kita ambil palu kayu. Kita pakai perintah get palu kayu di toolbox. Ya, kita berhasil ngambil palu kayu dari toolbox. Sekarang kita cabut dan kita harus getok itu ular piton yang tadi tuh buat dapetin kunci. Look, jalan keluarnya kemana? Oh, kita turun ke bawah, down. Dan kita ke south, balik ke tempat yang tadi. Dan kita sudah balik ke perempatan sebelumnya. Kita ke west, dia tadi ke area rawa-rawa. Nah, di sini kita ketemu lagi sama ular piton ya. Ular piton yang macam-macam, kita getok aja langsung. Getok piton. Ya, dia kena getok. Dia teriak-teriak. Dia kabur kan. Dia nyolot, digetok kabur. Terus dia ngejatuhin kunci emasnya. Dan dia kabur. Dia kabur ke black hole. Gila gak tuh kabur ke black hole? Oke, sekarang kita lihat lagi. Kunci emasnya udah dijatuhin tadi sama ular piton ya. Sekarang kita bisa ambil kunci emasnya. Get kunci emas.
Kita udah ambil kunci emasnya. Sekarang kita balik lagi ke kotak rahasia. Dan kita lihat kotak rahasianya. Kan tadi kita mau lihat itu nggak bisa ya. Look, kotak rahasia. Nah, kamu berhasil membuka kotak rahasia ini dengan kunci emas. Sekarang di dalam kotak rahasia ini ternyata ada pesan rahasia. Nah, kita sekarang coba lihat. Look, pesan rahasia di kotak rahasia. Coba tes. Nah, di dalam pesan rahasia ini ada tulisan, masuklah ke dalam pintu besi. Ada monster yang harus kau kalahkan. Pintu besi. Di mana itu pintu besi? Mana ya? Coba kita lihat. Tadi kita tuh udah ke west, itu ke rawa-rawa. Kita kalau ke north itu kita ke pavilion. Kita udah ngambil kunci loteng segala macam dan ngambil palu di dalam loteng. Dan kita udah getok ular piton di rawa-rawa. Kita udah memecahkan banyak sekali petunjuk di sini. Dan kita menemukan petunjuk baru. Masuklah ke dalam pintu besi, ada monster yang harus dikalahkan. Berarti kita harus ke pintu besi. Cari pintu besinya di mana? Kita belum ke timur tadi ya. Kita ke timur, east. Timur. Di sini ada boleh juga di kebun ini. Kebun ini sangat sejuk. Pepohonan yang lebat dan dedaunan yang hijau membuat dirimu merasa tenang. Kamu melihat ke atas dan terlihat ada sebuah rumah pohon yang tersangga di dua pohon kokoh. Dan kamu tanpa sengaja menemukan tangga kayu untuk naik ke rumah pohon itu. Ini ada tangga nih buat naik ke atas nih. Nah ini. Tapi ada jalan keluar lain nih. Kita bisa ke utara, balik lagi ke timur, tadi ke perempatan, atau ke barat. Ya. Sekarang gini, kita coba naik tangga dulu deh. Naik. Ada tukang kebun cuy. Gokil. Dia ngomong apa yang gue cari? Gak tahu nyari apa ya, nyari jalan keluar. Arsitektur rumah pohon ini sangatlah bagus. Banyak sekali debu di sini. Meskipun begitu, tempat ini masih sangat kokoh. Kamu dapat melihat pemandangan di perkebunan yang hijau melalui jendela di dekat sudut ruangan. Jalan keluarnya itu kita turun lagi ke bawah dan ada pintu. Ini pintu besi atau bukan ya? Kita coba masukin deh ya. Kita coba lihat tukang kebun. You see nothing special. Nggak ada yang spesial dari tukang kebun ini. Ya udah kita lewatin aja lah. Kita masuk pintu. Nah, kita masih berada di area rumah pohon. Arsitektur rumah pohon ini sangatlah bagus. Banyak sekali debu. Oke. Ya, nggak ada yang berbeda. Ada yang berbeda. Di sini ada berangkas. Kita coba lihat berangkasnya. Tempat penyimpanan barang yang aman dari maling. Di berangkas ini ada tempat penyimpanan barang yang aman dari maling. Tapi nggak ada barang apa-apa di berangkas ini. Coba cek sekali lagi. Ada pistol cuy. Ada pistol di berangkas ini. Di pistol diapain ya? Kita coba ambil deh. Get pistol di berangkas. Nah, kita udah berhasil ngambil pistol nih. Nggak ada deskripsinya nih pistol ya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Kita pakai buat apa ini pistol ya? Tapi menarik juga sih. Ada pistol di dalamnya. Nah, sekarang kita cabut nih. Tadi kalau pintu tuh masuk ke pintu. Kita balik lagi ke tempat tukang kebun tadi. Oh, dia ngomong apa nih? Hari yang sangat indah, bukankah begitu Pablo? Dia tahu nama gua ya? Ya udahlah. Ini keren juga sih tukang kebun ini nih. Oke, sekarang kita turun ke bawah. Kita udah naik ke rumah pohon. Kita kalau ke utara kemana?
Oh, ini masih rumah pohon kali ya, naik, coba naik. Iya, ini rumah pohon yang tadi. Masih di rumah pohon yang tadi. Udah, kita sekarang balik lagi ke bawah. Ke south. Kita sekarang harus menjelajahi area timur. Masih di kebun, tapi nggak ada rumah pohonnya. Kita ke east lagi. Bukan east. Pintu keluar itu ada di north. Nah, ini ada pintu besi nih. Tadi kan kita lihat di pesan rahasia ya. Masuklah ke dalam pintu besi. Ada monster yang harus kau kalahkan. Di pintu besi ini kita masuklah, coba. Kita udah masuk pintu besi. Lalu kita masuk ke lounge. Ruang santai yang sangat nyaman dan berisi furnitur yang serba merah dan emas, membuatnya terlihat mewah. Mengingatkanmu dengan suasana di Velvet Room. Velvet Room itu apa ya? Ini kayaknya teka-teki baru nih. Ya udahlah, kita lewatin dulu. Kita udah masuk lewat pintu besi. Ini kalau kita masuk ke pintu besi lagi, kita berarti keluar ruangan. North. Kita coba ke north. Nah, ini ada Raja Ular. King's Hall. Aula yang sangat luas dengan langit-langit menjulang tinggi. Terdapat ukiran relief di tiap sudut-sudut langit. Ini kayak rumah Jawa gitu ya, ceritanya gitu ya. Ada ukiran-ukiran relief di sudut langit-langit. Gokil sih. Membuatmu merasa kagum dengan arsitektur mewahnya. Sayangnya gak kelihatan ya ada gambarnya kayak gimana, cuman teks doang. Kita cuman berimajinasi aja dengan deskripsi yang ada gitu. Tapi lumayan lah. Dan ini enteng. Kamu melihat sesosok manusia setengah ular dengan postur badan yang besar dan kekar. Sosok tersebut mengenakan mahkota berlian kepalanya. Tatapannya yang tajam memperhatikanmu dari kejauhan, membuatmu terintimidasi. Iya sih, Raja Ular cuy, manusia setengah ular, siapa yang nggak serem? Nah, di sini ada gerbang dimensi nih. Gimana kita masuk ke gerbang dimensi? Masuk. Gerbang. You cannot go there. Kita belum bisa masuk ke gerbang ya. Jadi bener, kita harus mengalahkan Raja Ular dulu sebelum kita bisa masuk ke gerbang besi, gerbang dimensi. Raja Ular. Help. Look, Raja Ular. Manusia setengah ular yang memiliki tatapan sangat tajam. Tubuhnya kekar dan besar. Palu kayu tidak akan mempan untuk mengalahkannya. Kamu harus tembak dia menggunakan pistol. Bener kan, ternyata tadi kita menemukan pistol itu ada tujuannya. Kita bisa menembak dia pakai pistol. Carilah pistol di tempat-tempat yang tersembunyi. Kita udah nemuin pistolnya. Dan dia bawa kristal dimensi. Ini gue rasa-rasa kristal dimensi ini akses buat masuk ke gerbang dimensi nih. Oke, sekarang kita langsung aja tembak Raja Ular. Kan? Kabur dia tuh. Aku akan mengingat dendam ini seumur hidupku, Pablo. Mampus ular. Raja Ular drops kristal dimensi. Raja Ular kabur dan meninggalkan King's Hall dan pergi ke Black Hole. Nah, pulang kampung dia ke Black Hole. Nah, ini kita bisa ambil kristal dimensinya. Oh, lupa. Get kristal dimensi. Nah, kita udah dapat kristal dimensinya, kita cek. You see nothing special. Sekarang kita ke gerbang dimensi. Gerbang dimensi. Oke, kita sudah selesai. Kita sudah berhasil menyelesaikan teka-teki di stage ini. Ada pesan seperti ini. Ruangan ini membuatmu merasa lega karena kamu telah menyelesaikan tantangan dari labirin ini. Di atasmu terlihat ada spanduk besar dengan desain yang meriah bertuliskan "Selamat atas keberhasilan Anda." Sekarang kamu bisa bersantai-santai di balkon sambil ngopi.
Jika kamu mau kembali ke Limbo Room, ketik perintah di bawah, finish. Jalan keluar cuma satu, finish. Oke, finish. Ya, udah selesai. Sekian peragaan game Maze Labyrinth dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan game ini masih work in progress ya, masih banyak fitur-fitur yang akan ditambahkan ke dalamnya. Karena game ini adalah game online dan kita expect agar orang-orang yang suka main game untuk bisa main bareng di sini. Main bareng dalam artian tuh kita bisa sikut-sikutan, bisa balapan, bisa berinteraksi cuman hahaha getting biasa gitu. Atau kita bisa kerjasama untuk memecahkan teka-teki yang ada di maze ini, maze game. Oke, sekian, terima kasih teman-teman. Salam sejahtera.